Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan sekalian. Bertemu kembali dengan saya Zulkarnain ya pada pertemuan pertama kita untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Ya, jadi untuk pertemuan kita ini ya kita akan membahas tentang modern project management. Oke, baik teman-teman sekalian. Di dalam project manajemen, kira-kira kapan project manajemen ini dimulai ya? Mungkin kita coba flashback kembali ya, di beberapa tahun yang silam ya, dengan di sini saya ambil sebuah contoh, Great Pyramid, di mana Great Pyramid ini merupakan salah satu keberhasilan manusia ya, yang diakui dunia, di mana, eee piramid Giza ini di Mesir dibangun 4.500 tahun sebelum Masehi, sangat lama sekali. Dan tentunya untuk membangun piramida ini, itu pasti memerlukan orang ya, orang yang banyak. Bahkan menurut catatan sejarah itu diperlukan kurang lebih 100.000 orang, luar biasa ya. Kayaknya sekarang ini belum tentu ada proyek yang anggotanya melebihi daripada 100.000 pekerja ya, 100.000 budak kalau zaman dulu. Dan waktu yang diperlukan juga sangat luar biasa, kurang lebih 20 tahun ya, dengan hasilnya ada jelas ya, sampai sekarang dengan tinggi, piramid setinggi 86 meter dan konon cerita itu diselesaikan, pada tahun 2560 sebelum Masehi. Jadi ini merupakan salah satu bentuk achievement yang pernah diraih dan ini menurut konsep project management ini sebuah contoh ya, sebuah contoh yang dapat dijadikan set reference bahwasanya project itu telah dimulai ribuan tahun yang lalu. Memang ada perbedaan ya zaman dulu dengan sekarang. Kalau sekarang ini ada sertifikasinya ya, ada PMI-nya ya, ada, istilahnya guidance-nya ya. Baik ya, selanjutnya, jika kita kaitkan project manajemen dengan perusahaan ya. Jadi kalau di perusahaan atau sebuah organisasi ini, project manajemen itu merupakan sebuah keharusan, strategic imperatif ya. Kenapa menjadi strategi imperatif ya? Mungkin kita ambil contoh saat ini, di situasi di mana situasi uncertain ya, terjadi wabah, pandemi COVID-19. Kita nggak tahu, COVID-19 ini sampai kapan selesainya ya, dan berimpak kepada, sosial, ekonomi ya. Nah, itu harus ada program-program tertentu ya, yang untuk melawan itu semua. Kalau mungkin di sebuah perusahaan ya, di perusahaan misalnya menargetkan penjualan sebesar sekian juta, maka perlu program-program tertentu untuk mendukung agar, target tersebut bisa tercapai. Selanjutnya adalah dengan adanya project management ini juga, ini akan memberikan peluang, kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai skill dalam mulai proyek. Jadi ada peluang emas yang diberikan kepada Anda yang jago, mengelola proyek. Nah inilah, keunggulan-keunggulan daripada project management ya. Oke, selanjutnya berbicara tentang project manajemen, pasti tidak lepas daripada namanya Project Management Institute ya. Ini merupakan sebuah asosiasi, kumpulan orang-orang di mana orang-orang yang mempunyai minat yang sama ya dalam mengatur, dalam mengelola project ya. Kemudian, di PM ini juga ya, itu ada sebuah guidance yang namanya PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge ya. Ini sebuah buku yang berisikan tentang guidance ya, dan juga ada juga terminologi ya, yang digunakan untuk mengelola project dan dipublish oleh, PMI ini. Oke, selanjutnya adalah apa sih project itu ya?
Jadi proyek ini merupakan sebuah kegiatan ya yang bersifat temporary untuk, membuat sebuah produk yang unik ya atau menghasilkan sebuah service ya atau menghasilkan sesuatu lah ya. Jadi project ini, biasanya ada waktu mulainya dan waktu akhirnya. Dan juga tentunya ada scope ya, ada scope dan jelas resource yang diperlukan ya. Yang resource tentunya kita perlu ada apa, kayak kita perlu berapa orang ya, kemudian kita perlu berapa lama, kita perlu apakah kita perlu mesin ya, dan lain sebagainya. Jadi yang penting juga ya, project ini merupakan sesuatu yang unik ya, bukan seperti pekerjaan rutin biasanya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada beberapa karakteristik daripada sebuah project ya. Jadi karakteristik pertama adalah project itu harus mempunyai tujuan yang jelas ya. Kemudian ada lifespan-nya seperti sampai saya sampaikan di awal tadi ya, ada kapan mulainya dan akhirnya itu jelas ya. Kemudian project ini biasanya ya beberapa departemen dan bersihkan orang-orang profesional ya. Kemudian project ini juga biasanya melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang apa, ini diulang kembali ya, ada waktu yang specific time ya, cost dan ada requirement yang spesifik ya, yang diperlukan oleh sebuah project ya. Selanjutnya adalah siklus hidup, project ya. Jadi, dengan project life cycle ini memberikan gambaran ya, kepada, seorang project manager ya, tentang proses-proses pekerjaan yang ada di dalam proyek tersebut ya. Jadi, dengan adanya life cycle project ini, itu sangat memberikan manfaat kepada seorang project manager ya, untuk membuat misalnya, milestone ya. Jadi, kita lihat apa aja saja sih, yang ada dalam project life cycle itu. Di project life cycle itu pertama adalah, ada tahapan yang namanya defining stage. Jadi di sini kita harus mampu mendefinisikan tujuan dari proyek itu sendiri apa, ya. Kemudian, siapa aja yang terlibat dalam proyek tersebut, ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, adanya responsibility ya dari masing-masing anggota. Jadi untuk apa, biasanya dalam membuat responsibility ini kita bisa menggunakan konsep RACI ya. Jadi, RACI itu responsible, accountable, kemudian consult, dan inform ya. Jadi masing-masing orang itu apakah dia bertanggung jawab ya, kemudian apakah dia sebagai consult saja atau orang-orang hanya hanya, mendapatkan informasi daripada proyek tersebut ya. Life cycle kedua adalah planning stage ya. Di sini biasanya effort-nya itu ya sudah mulai bertambah dibandingkan pada tahapan defining stage ya. Di mana, pada tahapan planning stage ini kita akan membuat kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan ya. Apa yang harus kita raih ya dengan menjalankan project ini ya. Kemudian membuat schedule-nya ya, manfaatnya, bahkan sampai pada level quality seperti apa yang kita inginkan, quality seperti apa yang kita inginkan dalam project ini ya. Dan yang tak kalah penting kan juga adalah berkaitan dengan budget ya, pasti ya. Jadi budget ini harus dipenuhi ya. Oke, selanjutnya ada tahapan yang namanya tahapan eksekusi ya. Nah ini effortnya jauh lebih tinggi lagi nih ya. Di sini lebih kepada dari yang sudah direncanakan itu aktualnya seperti apa, eksekusi seperti apa, ya. Baik dari misalnya kegiatannya, kemudian waktunya ya, sesuai dengan timeline-nya enggak, kemudian costing-nya ya, dan juga quality-nya ya. Nah, jadi eksekusi dengan plan harus sejalan ya. Yang terakhir adalah closing stage ya. Closing stage ini adalah lebih kepada kita berhasil mendelivery ya,
sebuah produk ya, sebuah hasil ya, yang diinginkan oleh customer, ya. Dan pada tahapan terakhir ini juga biasanya akan dilakukan review, apakah proyek yang kita hasilkan itu sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah memenuhi requirement atau belum. Oke, selanjutnya kita lihat, graf ini ya, di mana kalau Anda melihat bahwasanya level effort yang terbesar itu adalah pada tahapan eksekusi, ya. Dan tentunya juga kita tidak bisa menganggap rendah, anggap enteng tentang proses fase defining sama closing ya. Ini di sini juga sangat perlu ya. Kalau di closing itu banyak kegiatannya, banyak kegiatan yang dilakukan pada tiap fase ini ya. Contohnya di closing itu kita harus men-train customer ya, adanya dokumentasi ya, kemudian, kita merilis result-result-nya artinya adalah orang-orang yang tadi terlibat dalam proyek itu sudah ditarik balik ya. Jadi tidak apa, bisa dikembalikan lagi ke tugas asli mereka masing-masing ya. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah melakukan evaluasi dan adanya review tentang lesson learned ya. Jadi lesson from our successful and also lesson from our mistake ya. Ini penting. Ya, jadi sebagai pembelajaran agar ke depan proyek yang kita lakukan itu bisa lebih baik. Baik saudara-saudara sekalian ya, selanjutnya adalah, apa sih project manager itu ya. Jadi project manager sebenarnya sama ya dengan project, oke, secara apa, basically sama seperti manajer lainnya ya. Ya, mereka sama-sama melakukan perencanaan, melakukan apa, membuat jadwal ya, kemudian memotivasi timnya dan melakukan kontrol ya. Jadi ini fungsi manajer, plan, schedule, motivate, dan kontrol ya. Akan tetapi ada yang berbeda dengan apa, dengan antara project manager dengan functional manager biasa ya. Di mana kalau functional manager itu melakukan menjalankan pekerjaan yang sifatnya rutin. Sementara untuk project manager itu mereka akan melakukan pekerjaan yang sifatnya temporary ya, bukan sifat yang repetitif ya. Kemudian untuk project manager umumnya itu akan melakukan, direct link ya, berhubungan langsung dengan customer-nya atau dengan key user-nya, dengan penggunanya ya. Dan apa, yang paling penting adalah seorang project manager ini akan memberikan direction, memberikan perintah, melakukan koordinasi ya dengan seluruh timnya ya. Oke, kenapa project manajemen itu sangat penting ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Karena jadi sebuah pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan tanpa sebuah perencanaan. Dan, perencanaan juga ya tidak bisa dieksekusi kalau lingkungannya tidak mendukung ya, atau tidak ada proper proses dalam menjalankan proyek tersebut. Jadi, inilah jadi penting, artinya begini, artinya perencanaan itu sangat penting dan harus juga didukung dengan environment yang sangat mendukung. Jadi dengan project management ini juga ya, itu akan membantu, kita ya untuk mengeksekusi ya pekerjaan sesuai dengan perencanaannya. Dan tentunya ya, diperlukan ya, skill manajerial dan juga interpersonal skill ya, untuk kesuksesan dalam menjalankan proyek ini ya. Oke. Selanjutnya adalah, konteks daripada project management. Jadi kalau kita bicara project management itu konteksnya adalah pasti ada proses ya, kemudian ada manajemen fase, kemudian ada siklusnya. Siklus ini adalah lebih kepada kumpulan dari beberapa fase yang tak kalah pentingnya adalah be project ini ya harus ada stakeholder-nya. Apa itu stakeholder? Apa perbedaan antara stakeholder dengan shareholder ya? Berbeda ya. Jadi shareholder itu lebih kepada, kalau stakeholder itu, pemilik
pemilik ya. Kalau stakeholder ini orang-orang yang terlibat, orang-orang yang terlibat ya atau terimpact affected baik secara langsung maupun tidak langsung daripada proyek yang kita jalankan. Baik teman-teman, itu sekilas penjelasan singkat ya berkaitan dengan project management ya. Jadi materi ini saya ambil dari buku Project Management The Managerial Process 5th edition by Eric Will Larson dan Clifford F. Gray. Semoga penjelasan singkat daripada Project Management modern ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Jika Anda yang kurang jelas, silakan dapat menghubungi saya ya melalui kontak nomor handphone saya atau email saya atau juga posting melalui MS Team. Demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan Anda ya. Terus asah kemampuan Anda banyak membaca. Oke, saya doakan semoga Anda sukses semuanya. Terima kasih. Salam sukses. Salam sejahtera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.